Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Satriani Amir, SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023, LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan PPL di kelas 10-3 dengan materi pengetahuan dasar peta. Untuk selengkapnya silahkan saksikan video berikut. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, jadi sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelas bisa memimpin salam dan doa untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Ada ketua kelasnya? Oke, silakan ketua kelas persiapkan dan kita mulai. Ucapkan salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Sebelum kita mulai pelajaran, kita absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Ya, alhamdulillah kalau hadir semua. Jadi hadir semua yang untuk hari ini. Materi kita pada hari ini yaitu pengetahuan dasar peta. Sebelum kita masuk di materi, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ada? Apa? Pengertian geografi. Iya, pengertian geografi. Jadi minggu lalu kita sudah bahas materi tentang pengertian geografi, kemudian ada aspek geografi, ada objek geografi. Jadi minggu lalu kita sudah bahas tentang pengertian geografi. Ada yang tahu pengertian geografi? Ilmu yang mempelajari tentang bumi. Oke, kasih aplaus dulu untuk. Nah, dari ilmu yang mempelajari tentang bumi. Jadi kita pada hari ini tentang pengetahuan dasar peta. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menganalisis pengertian peta, tujuan peta, dan komponen-komponen peta. Jadi ini tiga tujuan pembelajaran yang kita akan analisis untuk hari ini. Kita akan pelajari pada hari ini. Ya, oke. Jadi sebentar tujuan pembelajaran yang kita akan capai ya. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan pemantik ibu untuk kalian. Nah, yang pertama, kira-kira bagaimana peta bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa? Ada? Oke, Indonesia? Indonesia? Iya. Iya. Satu. Bagaimana peta bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari? Ada beberapa manfaat peta dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya ada orientasi dan navigasi. Peta memberikan panduan untuk menentukan lokasi dan arah. Dengan bantuan peta, seseorang dapat dengan mudah mengidentifikasi tempat-tempat penting seperti rumah, sekolah, atau tempat kerja. Yang kedua, perencanaan perjalanan. Dengan melibatkan peta, seseorang dapat merancang rute terpendek, memilih jalur transportasi yang tepat, dan mengevaluasi kondisi lalu lintas. Yang ketiga, ada analisis data geografis. Peta menyediakan alat visual yang kuat untuk membantu pengambilan keputusan yang informasional dan kontekstual. Dalam keseluruhan, peta bukan hanya alat navigasi fisik, tetapi juga instrumen intelektual yang memainkan peran penting dalam memahami dan berinteraksi dengan dunia sekitar. Oke, kasih aplaus. Pertanyaan kedua, bagaimana cara kalian menunjukkan lokasi daerah-daerah di Indonesia dengan menggunakan peta buta? Ada yang bisa? Kira-kira bagaimana caranya supaya kita bisa mengerti, oh ini daerah Sulawesi, ini daerah Kalimantan? Ada? Ya, oke, silakan Fitria. Cara melihat daerah Indonesia dengan menggunakan peta buta.
Pertama, dengan kenali bentuk dan letak pulau-pulau utama di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Oke, jadi itu menurut Fitria dia bisa melihat dengan gambar misalnya, dengan melihat arah mata angin. Sebelum kita masuk di kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ya, mungkin bisa berdiri dulu untuk menyedarkan. Individunya memberikan label nama-nama daerah yang berdasarkan kota bukan. Jadi ini ada KPD-nya untuk kalian, silakan di mungkin kakak kelas bisa bantu Una untuk membagikan, diambil. Memberikan label, jadi tadi ada kaitannya dengan pertanyaan ibu sebelumnya, yaitu tadi sudah disampaikan oleh Fitria bagaimana caranya supaya kita bisa menentukan suatu daerah dengan menggunakan lokasi atau letak kita. Di daerah ini Sulawesi atau ini Kalimantan, atau bisa ditulis di situ, dicoret saja di situ, kasih nama. Oh, ini daerah Sulawesi, ini daerah Kalimantan, ya. Oke, silakan. Putra, bisa. Oke, tulis namanya ya. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Oke, bagus. Silakan tulis bagus namanya dulu. Oke. Ada yang kesulitan menjawab? Ya, lanjutkan saja, tulis saja. Daerah itu daerah apa? Si ini daerah apa? Ini daerah apa? Ya. Oke, ada yang tahu ini Sulawesi Selatan? Ya, tidak apa-apa. Nanti kalian sudah tahu ini pada sangat gambar. Yang selesai bisa dikumpul yang selesai. Yang sudah bisa simpan dulu di depannya. Kita mau melihat dulu kebenarannya. Nah, di sini ada di depan kalian ini sudah ada peta. Apa namanya ini? Ini peta apa? Oke, peta Indonesia. Jadi peta Indonesia ini hampir sama dengan peta yang ada di depan kalian. Bedanya, peta yang ada di depan kalian itu adalah peta buta. Jadi kalau yang ini di depan adalah peta yang sudah lengkap, ya. Nah, tadi yang menyebutkan kalau yang ini, ibu kasih dulu yang dari sana, yang ini kumpul tugasnya nanti segera ibu bagi saya. Kegiatan selanjutnya ibu mau bagi kelompok. Jadi ibu mau bagi kelompok, kita bagi kelompok dulu. Ini berdasarkan ini ibu sudah bagikan sebelumnya, ya. Ibu sudah bagikan nama-nama kelompoknya. Jadi silakan bergabung untuk kelompok 1 ada Fitria, Andika, Arfani, Abdullah, dan Muhammad Yusuf. Bisa mungkin bergabung di sini untuk kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 bergabung di kelompok ini 1. Nah, di sini ada kelompok 2 ya. Nah, di sini ada kelompok 2. Silakan kelompok 2 ada Nurti Aisyah, dan kita Wahyudi, Sultan. Kasih di depannya, kasih nama kelompoknya, ini kelompok berapa? Ini kelompok skala. Kalau di sini kelompok apa di sini ya? Kita kasih kelompok kompas. Kelompok ini kelompok 2, kelompok kompas. Tulis di bawahnya besar-besar ya. Kalau di sini kita kasih kelompoknya kelompok berapa di sini? Kelompok 3. Kelompok 3 kita kasih nama cantiknya Lintang. Ya, kelompok Lintang. Kelompok Lintang ya di sini. Kalau di sini kita kasih nama kelompoknya kelompok 2, kelompok apa? Kalau ada Lintang pasti ada bujur. Nah, sebentar kelompok 2 ada bujur. Nama cantiknya kelompok apa? Kasih nama legenda saja. Oke. Kelompok 1 kelompok legenda. Oke. Ini ada tugas untuk masing-masing kelompok. Jadi masing-masing kelompok ini ibu
Ibu bagikan KPD. Nah, tugasnya itu di kelompok 1, kelompok 5, ini ada kelompok 4, kelompok 3, ini ada kelompok berapa ini? Kelompok 1. Ya, nah silakan diperhatikan lembar kerja yang ini sudah bagikan. Nah, di lembar kerja itu ada dua halaman ya. Yang pertama, halaman pertama itu ada peta. Lagi-lagi ada peta. Kemudian yang kedua ada di situ nanti yang kedua kita nanti akan menganalisis. Kita akan menulis misalnya menulis apa yang ditulis. Yang pertama itu ada tugas kelompoknya, ada menganalisis pengertian peta. Kira-kira apa yang dimaksud dengan peta? Ya, jadi sebentar kalian tulis, diskusikan bersama temannya. Kemudian yang kedua itu ada menganalisis manfaat atau tujuan peta. Ya. Kemudian yang ketiga menganalisis komponen-komponen peta. Nah, untuk yang ketiga, bagaimana caranya untuk menganalisis komponen-komponen peta berdasarkan peta pada halaman pertama. Ya, dianalisis kita kerjasama. Atau ada yang belum paham, kita mau kerjakan apa untuk lembar kerjanya? Kelompok 1 paham? Oke, kelompok 1 silakan didiskusikan berdasarkan peta kelompok. Kelompok 2, oke paham. Kelompok 3? Paham. Oke, silakan didiskusikan. Kelompok 4? Oke. Kelompok berapa lagi? Kelompok salah. Paham? Ya, oke, silakan didiskusikan menganalisis data LKPDK ini yang bisa lihat juga di sini dari analisisnya untuk melengkapi analisis kalian menggunakan buku. Bisa juga bisa melalui internet, bisa buka-buka di internet. Ya, bagaimana? Ada Lara? Silakan didiskusikan dengan anggota kelompok ini. Bisa lewat, kalau mau lihat di internet bisa. Jadi setelah ini kita presentasikan ya. Presentasikan hasil analisis kelompoknya. Ya, ini mengenai pertanyaan pada kita bisa lihat. Silakan berdiskusi saja. Silakan berdiskusi. Dibuka, di situ banyak referensi tentang menganalisis, cara menganalisis pengertian peta, manfaat peta. Putra, aktif Putra. Silakan aktif dengan anggota kelompoknya. Bisa lihat pengertian peta. Oh, analisisnya peta seperti ini, manfaat peta seperti ini, komponen-komponen petanya. Dan Putra. Analisis peta biasa dengan beri label pada peta apa saja yang harus dilengkapi agar peta tersebut dapat dibaca sesuai komponennya. Nah, misalnya di sini apa yang kurang di sini? Di sini kan sudah ada, kalau di internet sudah ada skala. Kira-kira kalau di peta itu apa lagi yang kurang yang biasanya? Ya, di dua peta bisa dilengkapi. Tapi nggak kalian menganalisisnya, bagaimana cara menganalisis? Oke, kita mulai bagi kelompok ya. Ada yang kerjakan soal yang ketiga, ada yang kerjakan soal yang pertama. Oke, bisa. Jangan lupa tulis namanya, nama kita. Kita persen. Kelompok 4 sibuk dengan judul petanya. Banyak lagi yang kurang selain judul peta. Karena biasanya ada arah mata anginnya kah, apanya, ya itu yang kurang. Ya.
Kalau kelompok kompas bagaimana? Oke. Kelompok skala? Kelompok kompas. Kompas pertama dulu untuk soal pertama, silakan diperkenalkan anggota kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari perwakilan dari kelompok 4 ingin membacakan hasil analisis kami mengenai peta. Ya, oke. Pertama, pengertian peta. Menurut pendapat kami, 1. Pengertian peta adalah gambaran permukaan bumi. 2. Peta adalah permukaan bumi yang diperkecil. 3. Peta adalah gambaran muka bumi. 4. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil berdasarkan kenampakan yang ada di lapangan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membacakan analisis dari kelompok kami mengenai peta. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Dengan saya sendiri, Nur Aisyah, ada Daranita, Abdul Dani, Wahyudi, dan Sultan Azalja. Pertanyaan pertama yaitu analisis pengertian peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil berdasarkan kenampakan di lapangan sesuai dengan skala. 2. Sampai dulu untuk kelompok 7. Oke, nah selanjutnya untuk kelompok berbeda ini menganalisis pengertian peta. Pengertian peta adalah gambaran permukaan bumi. 2. Peta adalah bumi yang diperkecil. 3. Peta. Jadi begini, tepuk oke. Oke, ya. 1, 2. Oke. Nah selanjutnya untuk kelompok berapa lagi yang belum? Kelompok Lintang, silakan kelompok Lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil analisis kami mengenai peta. Sebelum lanjut ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami, yaitu saya sendiri, Rahmawati, dan di samping kiri saya Ubud, dan di samping kanan saya Putri Lestari dan Muhammad Yusuf Adehara. Baiklah, saya akan membacakan hasil analisis kami mengenai pengertian peta. Peta adalah gambaran muka bumi, atau peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil berdasarkan kenampakan yang ada di lapangan. Pejabat untuk kelompok Lintang. Oke, kita kasih tepuk pejabat untuk kelompok Lintang. Pembahasan, oke, silakan Satria. Kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mewakili kelompok skala untuk membacakan hasil analisis kami tentang peta. Baiklah, pengertian peta. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada tiap data yang terkecil dengan menggunakan skala tertentu. Yang kedua yaitu manfaat atau tujuan peta. Yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di permukaan bumi. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Karena tadi ada beberapa perbedaan dari masing-masing kelompok, tapi pada dasarnya kelompok itu adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil. Ya, kemudian apa lagi? Berdasarkan skala dan kenampakan berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan. Nah, kelompok jujur ada pertanyaan? Sudah cukup kelompok Lintang? Ada? Jujur? Kompas? Ya, sudah. Jadi dari hasil analisis, Ibu minta dari kelompok skala saja ya untuk menyimpulkan hasil dari analisis kan. Saya akan membacakan hasil analisis dari kelompok skala. Peta adalah gambaran seluruh sebagai muka bumi pada data yang berhasil dan menggunakan skala tertentu, di mana memiliki manfaat
dan tujuan, yaitu menunjukkan posisi, lokasi, suatu wilayah permukaan bumi, menggambarkan bentuk persebaran pemeliharaan permukaan bumi, dan menggambarkan kondisi fisik dan sosial di suatu wilayah. Kemudian juga dilengkapi yaitu komponen-komponen pada peta tersebut, yaitu judul peta, petunjuk arah, garis bintang, garis bujur, legenda, garis tepi, lettering atau penamaan, pembuatan, simbol peta, warna peta, sumber peta, inset, dan proyeksi peta. Oke. Hasil Kesimpulan ya. Jadi kalau dari hasil kesimpulan, jadi kelompok skala ini dia sudah menyimpulkan semua hasil diskusi kita. Sedikit penguatan materi. Jadi penguatan materi ini tentang materi yang tadi yang kita sudah diskusikan, bukan sedikit penguatan. Kita akan Ibu sedikit menjelaskan penguatan tentang pengetahuan peta. Menurut beberapa ahli, ada pengertian peta yang menurut ICA International Cartography Association, peta adalah gambaran atau representasi unsur-unsur tampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa yang ada yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang di kalangan pelajar maupun di kalangan ini. Jadi ini sebagai pusat informasi sangat jelas sekali sebagai pusat informasi bahwa peta itu merupakan pusat informasi, ya, bisa bermanfaat bagi kehidupan kita dalam sehari-hari. Ya. Kita tarik kesimpulan bahwa di peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil berdasarkan skala menurut kenampakan yang ada di lapangan. Nah, ini pengertian petanya. Nah, selanjutnya di tujuannya itu tadi ada beberapa manfaat tujuan yang perlu kita perhatikan pada peta. Tujuannya itu sangat bermanfaat bagi kita, baik di kalangan pendidik maupun di kalangan masyarakat. Kemudian kalau di komponennya tadi, komponennya harus lengkap. Dikatakan peta ini supaya karena dia sudah lengkap apabila dia terdapat unsur-unsur atau komponen-komponen pada peta. Ya. Lembar kerjanya, ya, bisa cari dan bantu dulu temannya untuk mengumpul lembar kerjanya. Nah, kita sudah simpulkan tadi. Kita bagikan dulu lembar pengetahuannya. Yang bawa HP bisa kita pakai HP-nya. Kita langsung klik saja di atas. Ini yang bawa HP, tidak bawa HP apa? Bawa. Oke. Jadi kita langsung saja juga yang lembaran. Sudah bagaimana ya dia sudah? Oke. Kalau tidak bisa, tidak ada jaringan, bisa pakai ini saja. Bisa kita. Sudah yang pakai HP bisa langsung dikirim saja. Yang pakai lembaran bisa dikumpul satu orang yang akhiri pertemuan. Ibu kasih dulu referensi belajar. Jadi di sini referensi belajarnya ini bagaimana perasaan hambatan dan yang Anda alami selama proses pembelajaran pada hari ini, ya. Jadi ini wajib diisi. Kalian tinggal checklist saja. Ini refleksinya kita kalian checklist saja per orang, kemudian sebentar dikumpul sebentar ya. Jadi bisa tulis nama, bagaimana apa hambatannya misalnya dalam proses pembelajaran. Dan sebentar Ibu ada perasaan senang nih, perasaan senang dan perasaan sedihnya. Sebentar kalian bisa mengambil dan tempel di sana di open buku seperti ini. Nanti kalau selesai bisa dikumpul dan ambil satu perasaan senang atau sedih, kemudian kita tempel di sana. Ada yang mau menulis, tidak mau pakai smile begitu, ya jadi saya tulis saja perasaannya. Ambil satu ini, tempel. Dan selesai. Ini Putra. Yang lain bagaimana? Silakan yang lain Putra. Kalian dari perasaannya hari ini alhamdulillah sudah senang semua ya? Senang? Senang. Oke.
jadi kalian sudah senang hari ini, jadi Ibu kasih mantap untuk hari ini. Ya. Ya. Kebanyakan di kolom sedihnya, tidak ada yang merasa sedih pada proses pembelajaran hari ini. Dan mudah-mudahan pada pembelajaran berikutnya, ya kita bisa lebih semangat lagi ya. Yang tadi yang mengantuk itu, yang kurang berkolaborasi dengan temannya, ya bisa nanti kita tingkatkan lagi. Ya, tidak usah merasa saya tidak bisa, saya harus bisa. Jangan saya bikin kepada kegiatan ini. Ya. Oke, jadi minggu depan itu kita akan belajar pada pertemuan berikutnya. Kita akan belajar kalau kata tadi kan kita sudah tahu pengertian petanya, sudah tahu tujuan manfaat petanya, ya, dan sudah tahu komponen-komponen yang harus ada pada peta. Minggu depan kita membuat peta, bisa kita berpraktek menggambar peta berdasarkan komponen-komponen tadi yang sudah kita analisis bersama. Ya, kita coba-coba menggambar peta. Nanti kelompoknya kita acak lagi kelompoknya. Atau ini saja? Ya, ini saja ya. Kelompok 1, kelompok legenda, kelompok bujur, kelompok kompas, kelompok skala. Nah, jadi nanti kita menggambar petanya itu bisa disiapkan media dari masing-masing kelompoknya itu kita gambar dalam pada kertas PS saja, kemudian bawa perlengkapan-perlengkapan seperti warna, seperti apa saja yang kita butuhkan dalam proses penggambaran peta untuk minggu depan. Ya, waktunya sebenarnya jadi sudah hampir ya selesai. Jadi kita mudah-mudahan dengan kegiatan ini, jadi kegiatan ini pada proses kegiatan ini kita aplikasikan ke depannya dan kita pemahamannya juga bisa kita berikan juga manfaat kepada orang. Kemudian di sini pada kegiatan hari ini terima kasih kepada anakku semua karena sudah bersemangat dan sudah merasa senang semua dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ya, jadi Ibu tutup kegiatan pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa ketua kelas di ucapkan terima kasih kepada guru. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zrizan dari kelas 10-3. Baiklah, setelah saya mempelajari tentang geografi untuk hari ini, saya lebih mengetahui apa itu pengertian peta, manfaat peta, tujuan dan komponen-komponen peta. Yang sebelumnya saya tidak mengetahui apa itu pengertian peta dan manfaat dan komponen. Namun setelah saya diajari oleh Ibu Setriani Amir, itu saya lebih mengerti tentang pengertiannya, manfaatnya dan juga judulnya. Baiklah, itulah penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berisha dari kelas 10-3. Kesimpulan yang saya dapat pada materi mengenai peta hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa saya lebih mengerti apa itu peta, tujuan peta, serta manfaat peta. Awalnya saya mengira bahwa belajar peta atau belajar masalah geografis itu sangat susah karena terdapat kata-kata asing yang belum pernah saya dengar. Tapi karena bantuan guru kita yaitu Ibu Satriani Amir, saya dapat lebih mudah memahami kata-kata asing tersebut seperti kata arkeologi yang merupakan pembelajaran yang mempelajari peta. Dan juga terima kasih kepada Ibu guru kita Ibu Satriani Amir karena telah mengajarkan yang apa itu peta serta manfaat peta pada hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.